Istilahnya itu di mana? Oke, ini saya baca dulu ya. Apa pengajaran Paulus? Makanya di Filipi 2, 6 nomor 7 sampai 8 saya baca ya. Yang walaupun dalam rupa Elohim, ini menurut Paulus ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Ini pengajaran Yesus, Paulus ini. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati dari kayu salib. Ini kan buah dari pengajaran Paulus. Nah, ini ajaran siapa nih? Ajaran Paulus atau ajaran Yesus? Silakan. Yang saya bilang perjalanan Paulus itu yang merupakan buah dari pertobatan. Lah ini buahnya saya bacakan. Coba Anda lihat di kisah para saya baca lagi ya. Ajaran begitu, bukan. Saya baca lagi nih pengajaran Paulus ini ya. Itu harus dilihat. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini kan pengajaran Paulus. Ini buahnya. Ini pengajaran Paulus atau Yesus? Silakan. Anda lihat di jemaah-jemaah di daerah-daerah yang dikunjungi oleh Paulus. Dia minta data tadi. Dia minta data buah pengajaran Paulus apa? Ini salah satunya coba. Loh, kok buah pengajaran? Saya bilang buah pertobatan itu di. Loh, kok buah pertobatan? Oleh ke pertobatan. Oleh jemaah-jemaah. Coba Anda lihat juga, makanya Anda lihat kisah perjalanan Paulus. Lah ini perjalanan Paulus ke Filipi ini apa? Anda nggak ngerti. Coba Anda lihat. Nah, coba Anda. Saya ulang ya. Paulus, Filipi 2 nomor 6, 7, 8. Bang. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini pengajaran siapa coba ini buahnya ini? Oke, sekarang saya tanya. Maksudnya Yesus Anda bertanya, apa sih buah pengajaran Paulus yang menyesatkan? Saya baca Filipi 2, 6, 7, 8. Pengajaran itu dilihat oleh orang, disaksikan. Itu di kisah para rasul. Anda bicara Filipi, itu kan tulisan-tulisan. Lah iya, ini kan pengajaran orang. Nah, apa tanggapan Anda lihat perjalanannya? Bagaimana kesan-kesan orang? Apa yang dia buat? Begitu buahnya, apa yang dia buat? Ya ini buahnya ini. Dikunjungi. Aduh, itu tulisan-tulisannya. Buah pengajaran. Para rasul. Anda itu menyesatkan. Loh ya apa? Coba Anda tanggapi ini pengajaran Paulus ini, pengajaran siapa ini? Kenapa menghindar? Anda tanya pengajarannya, buah pengajarannya itu apa yang menyesatkan, kata Anda bilang. Saya pakai Filipi 2, 6, 7, 8. Kenapa Anda tidak menghindar dari ini? Jawab Filipi 2, 6, 7, 8. Ini kan selalu didengung-dengungkan. Oh, Yesus ini sebagai kemanusiaannya, dia mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, merendahkan diri. Ini kan argumen Anda ini. Kenapa tidak mau menjawab ini? Ajaran siapa ini gitu loh? Berat kawan, berat kawan. Inilah saya bilang buah pengajaran, sehingga Filipi 2 ini sampai setiap diskusi ditanya, ketika Yesus berdoa kepada Bapa, Bapaknya kemana? Kenapa dia berdoa kepada Bapa? Oh, dia sedang mengosongkan diri, merendahkan diri. Ini buahnya yang kalian nikmati sekarang. Ini yang selalu didengung-dengungkan. Makanya saya kaji ini. Siapa ini, pengajaran siapa? Anda sekarang tidak tahu apa-apa, mencret. Bal, malam. Ya, Bunda. Di mana pengajaran di situ? Loh ini, yang pengajaran itu kan tentunya akan diambil oleh Anda kan? Dia adalah seorang guru, seorang nabi, seorang rasul, dan pengajaran itu diambil oleh Anda. Itulah buah dari pengajarannya, buahnya itu yang kalian ambil. Coba baca dulu, Bal. Ya bacalah. 11. Baca, saya udah baca ya. Filipi 2, 6, 7, 8. Yang selalu bulak-balik. Ya kalian mengimani. Bal,
Masalahnya apa? Masalahnya apa? Iya. Ini kan pengajaran dari Paulus yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Bukan telah pengajaran, mengosongkan dirinya sendiri. Apa? Pengajaran seperti apa sih? Bisa bedakan pengajaran nggak dengan informasi, dengan firman? Loh, ini pengajaran itu sesuatu yang bisa diambil hikmahnya dari sana. Itu pengajaran. Kita guru nih mengajarkan sesuatu, lalu kita ambil pengajaran itu dan kita ketika guru mengajar, apa yang kita mau ambil di sana? Buah pengajarannya toh. Makanya ini buah ini diambil oleh kalian sebagai doktrin bahwa manusia dari Yesus ini sebagai manusia merendahkan diri. Itu buahnya. Gampang kok sebenarnya. Coba Anda kan ketika guru sedang mengajar. Apakah Anda melihat gurunya? Tetapi apa yang diucapkannya? Baik itu tulisan maupun lisan maupun oral. Gampang kok, lisan maupun oral sama saja. Nah, di sini kalian beriman bahwa Yesus ini adalah manusia yang Tuhan yang sedang merendahkan dirinya. Kan itu. Nah, ini buah pengajaran. Pengajaran itu bisa visual, ya. Pengajaran itu bisa visual, bisa listening, bisa audio. Gampang kok. Apa susahnya? Iya, makanya saya bilang tadi kayak Anda di air laut mau mengerti tentang air darat itu susah, Bang. Saya ulang ya. Saya dengar ya. Itu aja. Pengajaran itu. Anda cuma mengambil sebagian-sebagian yang bisa dipakaikan senjata untuk mencela. Bukan mencela, Bang. Mencari. Anda ini nggak mencari kebenaran. Iya, benar. Saya bilang ini benar. Ya. Anda kok nggak bisa jawab ya dari tadi? Iya, bukan nggak bisa jawab. Saya langsung kutuk Anda saja sebagai gitu. Anda cuma ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sana untuk mencela, bukan untuk mencari kebenaran, gitu. Saya tanya itu pengajaran siapa coba? Motivasi Anda? Iya, itu pengajaran Paulus. Tapi nah, gampang. Sekarang, apa yang salah di situ? Memangnya apa yang salah? Kau bilang bukan pengajaran, itu kan pengajaran. Kau bilang tadi bukan pengajaran kan? Itu pengajaran. Nah, yang saya tadi, kalian beriman itu enggak? Ayat di Filipi 2 itu? Enggak. Oh iya. Oke, itu bukan pengajaran Yesus betul? Dengar dulu. Loh, kok bukan pengajaran sebagaimana? Di mana Yesus mengatakan bahwa Tuhan mengambil rupa manusia? Dengar, ketika Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa, itu artinya apa? Dia sebenarnya setara dengan Bapa, tapi dia rela datang ke dunia. Itu sama. Nah, Anda jangan main congor lagi di sini. Ketika Paulus bilang bahwa dalam kesetaraannya, dalam rupa dan kesetaraannya seperti Allah, dia tidak mempertahankan itu. Makanya Yesus bilang, aku datang dan keluar dari Bapa. Dia mempertahankan sebagai hamba, makanya dia disebut juga hamba Tuhan. Nah, itu ngarang dia itu. Sebagai anak. Dia nggak pernah bilang dia anak Allah, dia bilang dia anak manusia. Itu Anda ngarang itu. Merendahkan diri. Lo ngarang. Saya baca, Anda minta data, saya baca bagaimana Yesus mengajar. Tar lu, saya bilang. Yesus bilang dirinya anak Allah atau anak manusia? Coba saya tanya kamu. Siapa? Yesus bilang dia itu anak Allah atau anak manusia? Anak manusia. Nah, tadi Paulus bilang apa dia? Merendahkan diri sampai apa? Mengambil rupa seorang hamba, bener nggak? Bener nggak? Kau bilang tadi anak Allah. Kau tanya aku, dia bilang anak manusia atau anak manusia. Kok jadi beda sekarang? Iya, kan saya bertanya kepada Anda. Yesus bilang dia itu anak Allah atau anak manusia? Yesus bilang anak manusia. Ya oke, anak manusia. Nah, anak manusia atau anak Allah nih? Kamu harus sepakat dulu. Dengar dulu. Saya tadi dia bilang anak Allah. Nah, kau ini mau kalah, kau congor lompat-lompat sana sini. Saya mau setarakan. Nggak fokus dulu Filipi 2 di situ. Iya, bahwa Paulus mengatakan Tuhan mengambil rupa sebagai merendahkan diri menjadi Yesus, mengambil rupa seperti Yesus. Ini gimana ajaran siapa itu? Oke. Sekarang begini, artinya Anda bilang ajaran Paulus toh? Dengar dulu, stop dulu.
kamu bilang ajaran Paulus nggak sejalan dengan ajaran Yesus, benar nggak? Benar nggak? Menurut kamu ajaran Paulus itu berbeda kan? Betul. Nah, sekarang saya tanya, Yesus bilang dia anak manusia atau anak Allah? Anak manusia. Oke, anak manusia. Sekarang tadi Paulus bilang dia mengambil rupa menjadi apa? Menjadi Allah atau menjadi manusia? Asalnya dari mana dia? Alah, kamu nggak jawab, saya jawab saja. Paulus bilang dia dia bilang menjadi manusia atau enggak? Iya. Dia Tuhan mengambil rupa jadi manusia. Penyesat. Tuhan mengambil rupa jadi manusia. Penyesat kamu. Jadi sama, Yesus jadi manusia. Paulus juga bilang dia jadi manusia. Sama, congor. Dengar dulu. Yesus tidak pernah memperkenalkan dirinya adalah Tuhan yang menjadi manusia. Sama, aduh. Yesus, di mana Yesus memperkenalkan dirinya Tuhan menjadi manusia? Dirinya adalah Tuhan menjadi manusia. Silakan. Datang dan keluar dari Bapa. Coba kamu lihat. Aku datang dan keluar dari Bapa, itu artinya apa? Semua dari Bapa. Dia bisa jawab ya. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Tetapi Paulus di Filipi 2 mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang mengambil rupa menjadi manusia. Nah, kalau kita bertanya kepada Paulus, apakah itu adalah ajaran Yesus? Oh, bukan. Berhenti. Sabar dulu lah. Kenapa kok tantrum gini? Kau bodoh. Kau bodoh kayak Paulus. Aku bodoh karena Kristus. Nah, kau itu kayak kau kayak begitu. Jadi nggak usah bicara Kristen kau, bicara tentang Islam, baru masuk. Kau di air asin. Sabar dulu, kenapa jadi ngamuk gini? Gitu, bukan ngamuk. Kok tantrum begini? Bukan tantrum. Begini host, dia itu nggak boleh orang ngomong. Dia nggak mengerti. Ngarang-ngarang untuk mencela, untuk menyerang. Loh, kok mencela? Saya tidak mencela. Bodoh namanya. Oke, kita gini ya teman-teman. Ketika ada seorang Paulus mengatakan demikian, kita harus tanya Paulus. Karena Pauluslah yang sendiri yang paham. Ketika Yohanes berkata, kita harus tanya ke Yohanes karena Yohanes yang paham. Ketika Lukas berkata, kita tanya ke Lukas yang paham. Nah, ketika Paulus mengatakan demikian, kita hanya tahu kepada siapa Paulus. Ketika kau Islam bicara Kristen, nah, ketika Paulus mengatakan demikian, itu kan bukan pernyataan Yesus. Nah, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa aku Tuhan yang mengambil rupa manusia, tidak pernah. Sama saya bilang, ajaran kalian. Coba silakan di mana, Bunda Karyana. Kenapa Paulus mengajarkan demikian? Silakan. Besarkan aku, besarkan. Kamu bisa nggak menikah anak kecil? Bisa. Yesus ibunya dinikahi kok. Ajarin. Yesus menikahi, mencabuli ibunya kok. Makanya jangan dungu. Di Matius 1:18, siapa yang menikahi ibunya? Sampai ibunya hamil. Matius 1:18 saya pakai data. Makanya saya coba yang menghamili ibunya siapa coba? Matius 1:18. Yesus sendiri. Jadi teman-teman kayak yang mencabuli ibunya Maria ini ya Yesus sendiri sampai hamil gitu kan. Kalian itu hafal ayat tapi analisa kalian. Oke, silahkan dibantah ini sudah mulai tantrum. Ini siapa yang tantrum memang kalian dulu. Oke, siapa yang ngajari itu bahwa Tuhan mengambil rupa manusia, saya mengambil rupa sebagai hamba, silakan. Saya berdiskusi dengan orang-orang dulu seperti ini, malah saya. Ya, makanya jangan menyembah Tuhan yang menghamili anaknya, ibunya sendiri lah. Oke, silakan. Itu bukan kayak Muhammad. Ya ini aja ini. Loh, Matius 1:18 yang menghamili ibunya ya Yesus sendiri lah. Muhammad biji gatal menantu. Dia ciptakan manusia. Dia cabuli sendiri. Tuhan apa coba? Allah mau. Oke, lanjut. Menghalalkan segala cara persinahan gitu. Yesus lah cabuli. Pantat ditusuk-tusuk, keledai ditusuk-tusuk. Oke, lanjut. Karena semua di Quran itu adalah injil-injil palsu yang dimasukkan ke Quran. Kamu baca nggak? Coba silakan, Bang Gada Karyana sudah ngamuk dia.
Christian, suaramu gak kedengaran. Jangan ngomong terus. Iya, Yesus mengambil ibunya sendiri. Lah, biadab Yesus. Oke, lanjut. Mana dasarnya, Bal? Apa itu? Membahas yang mana nih? Nih, Yesus mengambil ibunya sendiri atau membahas yang tadi? Ayat dirimu nih. Filipi 2. Percuma Bu Karyana. Oh, Filipi 2. Orang dungu. Oke, nanti lanjut. Ayat 10. Ayat Ya. 10. Itu kayak babi yang mau dikasih mutiara percuma. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Ini dia sebelum anak yang dilahirkan oleh Maria, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Semua bertekuk lutut. Dan Apa ini, yang mana ini? Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Iya, maksudnya yang mana nih? Filipi 2 nih. Bang Handi kalau Filipi 2 ayat 10 dan 11. ya, minta maaf. Nah, Filipi 2, ini saya tanya, Bang Bunda Karyana, saya tanya, ini pengajaran siapa ketika Paulus mengatakan Nggak ada bahwa pengajaran Tuhan di sini. mengambil Nggak rupa ada pengajaran. menjadi manusia, ini pengajaran siapa? Ini rasul yang berkata demikian. Dia Ya, bukan Yesus kan? Rasul Paulus menuliskan ini bahwa Iya, dia bukan ajaran Yesus kan itu? Loh, nih si Bal kuliah di sana minum kopi. Si Bal itu adalah artinya iblis gitu loh. Mana? Kalau memang itu pengajaran, saya kan 14 tahun di Pacitan, 3 tahun di Yerusalem. Ketika saya mencari data ini pengajaran Yesus bukan, ternyata nggak ada. Yesus mengajarkan bahwa Tuhan mengambil rupa manusia, ini nggak ada. Di mana saya bilang Ya, ini. minta tunjukkan? Buktinya ini nomor 10 sebelah sini. Apa Mana? di sana, di mana Sebelah Tuhan kita. mengambil itu kan pengajaran Paulus. Ya udah kalian juga itu kan katamu. Loh, Di Al-Quran Filipi itu 2, kan katamu. 7 nomor 8, coba baca, itu kan Paulus. Katamu. Bahas lagi nomor 10 itu Paulus, masih Paulus. Coba referensinya, ada perkataan Pak Yesus mengatakan Tuhan mengambil rupa Gak manusia. ada yang mau dibahas. Nggak ada kan? Ya. Nggak usah dibahas. Kalau lagi. nggak ada betul bahwa Paulus ini, makanya dikatakan oleh, kalau gini Bunda Karyana, Anda kan harusnya bertanya, ini yang ngambil dari mana sih Paulus ini? Halo, Karena Kadang-kadang tertulis kan kesurupan, demikian. Kadang benar, Halo, kadang-kadang Bang. gimana, kadang-kadang menghujat, kadang-kadang akui Bible, gimana sih? Siapa? Baal anak baik nggak pernah menghujat lah. Menghujat Ini dari seharusnya dia. Anda bertanya nih, Paulus ini mengatakan bahwa Tuhan mengambil rupa manusia, ya kan? Merendahkan dirinya. Pelanggaran. Bunda Karyana kena pelanggaran, Bunda Karyana. Menghujat tadi itu. Oh, Bunda Karyana menghujat ini, nggak usah menghujat Bunda Bilang Karyana. menghujat. Pakai akun lain kalau mau naik Bunda Karyana. Apa itu kan? Tapi teman-teman, poinnya sudah diakui ya, memang ini bukan pengajaran Yesus, tapi adalah pengajaran dari Paulus sendiri. Pertama dia bilang bukan pengajaran katanya. Padahal teman-teman, pengajaran itu bisa secara visual, secara oral, secara lisan, secara listening. Sekarang lewat Zoom, ada kan pengajar belajar tuh begitu. Lewat tertulis itu juga pengajaran. Kalian ini memahami pengajaran aja tidak bisa. Di sini di mana Paulus mengatakan bahwa di mana Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu mengambil seorang hamba menjadi sama dengan manusia dan merendahkan diri menjadi manusia. Di mana? Ternyata kalian sendiri mengatakan bahwa memang bukan pengajaran Yesus. Nah, kalau kita ingin paham, teman-teman Kristen yang di bawah, kita harus bertanya ke Paulus. Kalau Paulus bernarasi begitu, berargumen begitu, pastinya yang paham itu Paulus. Maka kita harus tahu jawabannya dari Paulus. Nah, kalau Anda berbicara itu, baca Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Tadi berbicara Kisah Para Rasul nomor 11 kan tadi. Tadi teman yang satu ini membaca KPR, baca KPR. Nah, ini saya sebenarnya mau ke sana, tapi cara saya kan harus terukur gitu. Nah, bahwa Tuhan mengambil rupa manusia ini, Paulus mengadopsi paham-paham Yunani pagan.
Karena Paulus pada saat pengajarannya ke Lekoania, dia mendengar bahwa dia dipanggil sebagai orang-orang atau dewa-dewa yang mengambil rupa manusia. Karena pengajaran Paulus ingin diterima di luar Yahudi, di luar Bani Israel, maka ini adalah senjata ampuh bahwa ini bisa ditujukan kepada Yesus. Di Kisah Para Rasul 14 nomor 11 dikatakan begini, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Lekoania. Dia bilang, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Nah, itu kata Paulus. Kata Paulus itu dia bilang dewa-dewa mengambil rupa turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Nah, ini diambil oleh Paulus, dijadikan casingnya diganti nama Yesus. Dewa itu diganti nama Yesus. Yesus turun ke bumi ke tengah-tengah manusia dalam rupa manusia. Gampang kok, apa susahnya kalian ini? Jadi teman-teman, ketika Paulus bernarasi, sebenarnya jawaban yang betul tuh ya Paulus sendiri yang paham. Cari literasi, apa sih kenapa Paulus berargumen begitu? Ternyata dia itu adalah mengambil ajaran-ajaran atau ajaran-ajaran iblis pagan, kemudian diganti casingnya. Yang tadinya dewa diganti Yesus. Gampang kok kalian ini. Allahu Akbar, lari ke sana lari sini. Yesus nggak pernah mengatakan Tuhan turun mengambil rupa manusia datang di tengah-tengah kita. Tidak, tetapi ini adalah dia bilang dewa. Menurut Paulus di Kisah Para Rasul 14:11 dikatakan ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Lekoania, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Diganti dewanya oleh Paulus supaya diterima oleh ajaran pagan. Oh, di sana kan pagan semua. Oh, ini bagus ini. Masyarakat sini percaya ada dewa turun ke tengah-tengah mengambil rupa manusia. Saya ganti nih jadi Yesus. Maka terbitlah Filipi 2 bahwa Tuhan mengambil rupa manusia, yaitu Yesus. Gampang kok kalian ini. Makanya ketika Lukas sedang bernarasi atau menulis sesuatu, kita harus tanya ke Lukas, Lukas apa maksudnya? Cari literasi Lukas. Ketika Yohanes mengatakan sesuatu, kita cari apa sih yang dimaksud Yohanes. Karena dia si penulis itu biasanya paham apa yang dia tulis. Masya Allah ya. Jadi itu ketika Filipi 2, 6, 7, 8 itu ajaran pagan gitu kan, diambil dari orang-orang pagan Yunani. Silakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Jam berapa ini? Rokok sudah hampir 2 bungkus setengah ini. Iya, sama dengan saya. Saya udah bungkus ini. Jadi udah terjawab ya. Tadi itu pengajaran Paulus sendiri itu tapi sebenarnya mengadopsi dari ajaran pagan gitu, karena Yesus sendiri tidak pernah mengatakan Tuhan mengambil rupa manusia, merendahkan diri dan lain-lain. Karena saya cari nggak ada Yesus mengatakan demikian. Tetapi yang bagus jawabannya ya tanya ke Paulus lah. Ternyata Paulus mengatakan itu adalah ajaran pagan, dari pagan, dewa gitu. Lanjut Bang. Hening Cipta mulai. Ya Bang, mau ditanggapi nggak Bang? Silakan. Apa yang mau ditanggapi? Tapi Anda udah paham kan tadi yang disampaikan kan? Apa itu? Saya kurang dengar tadi. Apa perlu diulang host? Ulang lagi lah. Jadi gini, kan teman-teman Kristen ini kalau ditanya oleh dalam diskusi,
kenapa Yesus berdoa gitu kan? Kepada siapa Yesus berdoa? Tuhan berdoa kepada Tuhan, nggak mau diterima juga gitu kan? Tetapi ketika Yesus selain itu, siapa yang disalib? Kemanusiaannya. Nah, ketika Yesus berdoa, siapa dia? Dia Tuhan atau manusia? Dia kemanusiaannya, kan begitu. Itu nggak apa-apa, salah kan iman kalian lah ya. Tetapi mereka teman-teman Kristen selalu menggunakan Filipi 2, 6, 7, 8. Ya kan? Bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kemudian ayat berikutnya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan di dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wah, ini sering sekali untuk membantah bahwa Yesus ini yang disalib bukan Tuhan tetapi adalah kemanusiaannya. Yesus berdoa, oh itu adalah kemanusiaannya, menggunakan Filipi 2 ini. Yesus nangis, oh kemanusiaannya. Ketika Yesus tidak menciptakan keledai atau mengambil keledai orang, dia bilang itu kemanusiaannya. Ketika Yesus mengutuk pohon ara, dia bilang oh itu kemanusiaannya. Gitu Bang, silakan tanggapi Filipi 2 itu Bang, silakan. Iya betul Pak, itu semuanya betul. Jadi yang paham, yang bisa memahami Alkitab itu, isi Alkitab itu udah hanya orang Kristen ya, yang bisa berpendapat. Kalau non Kristen berpendapat itu pasti salah pendapatnya. Jadi apapun yang tertulis di situ jangan diadu domba. Yesus banyak berbicara tentang kemanusiaannya. Yesus banyak berperilaku tentang ketuhanan atau keilahiannya. Jadi Yesus melakukan kedua-duanya karena Yesus adalah manusia dan Tuhan. Itu pendapat saya. Yang dikatakan Filipi 2 Anda sudah baca belum Bang? Sudah. Oke. Ketika Paulus mengatakan bahwa Tuhan, di sini kan Yesus adalah Tuhan gitu ya. Tuhan yang mengambil rupa jadi Yesus atau jadi manusia, kan begitu ya? Oh, itu benar. Oke. Ini pengajaran Yesus atau pengajaran Paulus? Pengajaran Allah yang Maha Pencipta. Di Kejadian juga sebelum menciptakan manusia, Allah sudah mengatakan, marilah kita ciptakan manusia serupa dengan kita. Jangan ke Kejadian, ada yang punya kitab. Ya semuanya Alkitab, perjanjian lama. Anda Bang Billy, nanti kamu dibakar sama Bang Billy. Berkesinambungan, berkesesuaian, tidak ada yang membantah di Alkitab, baik perjanjian lama, baik perjanjian baru. Jadi benar. Jadi sabar dulu. Di mana Pak Yesus mengatakan bahwa aku adalah Tuhan yang menjelma mengambil rupa manusia? Di mana? Anda tidak paham Alkitab. Oh, mulai tantrum tantrum diskusi apa? Semua kesimpulan dan pemahaman Anda akan bertolak belakang dengan pemahaman. Coba buktikan yang lebih paham Alkitab itu siapa? Umat Islam apa Kristen yang lebih paham Alkitab? Silakan sambil tetap layar teman-teman. Posting ulang. Ini Bunda Karyana kita kurang memahami dan berpendapat tentang Tap layar dulu teman-teman ya. Tap layar dulu teman-teman di posting ulang. Sudah tantrum begini ya. Masuk hari ini ya, masuk lain hari sekarang. Ayo, laporan absen. Bicara kau potong-potong. Ya sebentar dulu. Aku bisa menjelaskan Alkitab kami, yang bisa menjelaskan Alkitab kami, kau potong-potong aku bicara. Bagaimana bisa kamu mendengarkannya? Ya sudah, lanjut saya dengarkan. Ya, kita Oke, di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia? Silakan. Hanya itu pertanyaan kalian sejak 2000 tahun yang lalu. Yesus menyatakan dirinya itu bukan hanya dengan kata-kata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Lalu Paulus ngambil dari mana nih pengajaran ini? Paulus itu mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus. Oke, di mana Yesus mengajarkan itu? Adalah perpanjangan tangan Yesus Waduh, Kristus. mulai tantrum ini.
Yang tantrum itu Anda, saudaraku. Oke, sekarang saya tanya, di mana Yesus mengatakan bahwa Tidak akan bisa memahami dan mulai tantrum hanya ini. menyerang dan menyerang. Ustaz Tata, Assalamualaikum warahmatullahi Yang wabarakatuh. Ustaz. bisa memahami dan menjelaskan Alkitab hanya orang Kristen. Assalamualaikum. Ya, apapun Kayak kita injirin mereka karena Oke, Ustaz Tata, lanjut Ustaz Tata. Kristen tidak paham Bible. Malam ini penginjilan gratis dari tahta tanpa perpuluhan. Ayo, silakan. diturunkan. Kalau di mute mending turunkan aku. Ya silakan, kamu narasi dulu. Aku bicara di mute. Ya silakan. Turunkan aja lah. Lanjut, Berdo. Iya, jangan potong-potong, Berdo. Aku Nanti masih ya. bicara, kalian potong-potong. Oh ya sudah, silakan, lanjut. Kalau Nanti saya sudah selesai. Semuanya lawan di sini. Antikristus semuanya, mending turun. Ya udah silakan, ya udah silakan. Nanti lu gimana sih? Nyerocos sendiri, tantrum. Allahu Akbar. Ustaz Tata nantang-nantang ya takut lah Ustaz. Baru bangun Ustaz Tata ini kelihatannya nih. Ya kenapa ya mereka ini ya? Kita tanya, oh itu ajarannya Yesus. Nah, kita tanya di mana Yesus mengajarkan itu, dia bingung lagi, dia putar kejadian, lari ke kejadian. Allah, musik aku. Jam begini kita mau ketawa terus lagi. Dari mana Ustaz? Goreng nasi baru selesai. Wih, mantap ini. Sambil makan Ustaz ya. Asinan terlalu banyak garamnya. Untung Bang Andi ini lagi ini. Kalau enggak langsung diludahi sama Bang Andi tadi itu, orang-orang begitu. Lagi makan juga Bang Andi itu keluar itu. Lapar katanya. Langsung diludahi kalau sama Bang Andi itu. Kalau tantrum begitu. Bunda Karyana, tadi Ustadz dicari Bunda Karyana. Kena pelanggaran tadi itu, kena pembatasan. Karena Iya, menghujat dia. Kena menghujat. Hercules, selamat malam Hercules. Bantu tetap layar teman-teman. Oh turun. silakan, enggak usah takut. Yang paham Bible kita dialog. Yang nggak tahu apa-apa ya bertanya gitu aja. Sombong amat. Sombong. Bener sombong, sambil makan lagi. Udah selesai, Bang. Udah selesai. Udah, suruh bertanya aja lah. Kasihan kalau dialog gak berani mereka. Ayo yang di bawah yuk. Teman-teman Kristen yang mau berdiskusi pakai data ya. Silakan. Minta permintaan di multi. Sambil lalu di layar teman-teman. Posting ulang teman-teman ya. Bang Hercules Muslim, alhamdulillah. Salah kepencet. Sudah ganti hari ini, sudah ganti hari. Yang Islam jangan naik teman-teman. Atau mau tanya-tanya nggak apa-apa biar Ustaz datang nggak nganggur. Apa ini? Silakan Bang Baal, mungkin ada yang Bang Baal biar nggak vakum. Iya, saya tanya ini Bu Ustadz, pengalaman selama ini diskusi dengan Oten gimana Ustadz, kesannya Ustadz? Ya kesannya mereka udah paham Bible ya ada kesannya. Makanya taruh, gitu. Sekarang tak suruh bertanya aja, ngapain debat. Oke. Jadi memang nggak ada ya, nggak ada selama ini nggak ada diskusi istilahnya ya, karena ya mereka tidak paham gitu ya Ustadz ya.
Kasihan saya. Ada calonnya Ustaz Tahta ini. Nah itu Yen. Ustadz, kenapa mau nginjili sementara Ustadz kan nggak dibayar persepuluhan? Alah ya kan Al-Quran itu diturunkan meluruskan, memang meluruskan mereka yang sudah merusak ajaran Yesus ini. Kasihan ajaran Yesus tauhid dirubah menjadi pagan. Ya tanggung jawab kita lah itu untuk meluruskan. Karena cinta kita kepada sama manusia, Ustadz ya. Tapi kalau Ustadz kalau nanti disuruh ngajar di gereja mau nggak Ustadz? Dibayar 50% gitu atau lebih dari 1/10? Bagus. Oh iya di bawah. Kan tak sampaikan yang benar, daripada disampaikan yang pelintir-pelintir kan tidak bagus. Oh gitu ya. Kalau kayak apologet kayak Bang Juma apa kan menyampaikan yang sebenarnya. Tapi selama ini saya lihat ke Pak Ustadz ini belum ada yang bisa ngalahkan. Kenapa nih Ustadz? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Jadi tujuan Nabi Muhammad diutus itu agar dimenangkan atas semua agama kan gitu. Jadi tidak bisa ngalahin Islam, itu gak bisa. Ya. Karena dalilnya dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Wa kafa billahi syahida. Oh, sudah Silakan. sudah dijelaskan ya Ustadz ya? Iya. Iya, saya ingin sekali Bang Juma, Ustadz Alif atau siapapun muslim gitu ya, Ustadz Tata gitu, bisa dikalahkan sama oten-oten gitu. Saya ingin, kapok kon. Gak bisa ya, saya bilang kok menang terus gini, gimana Ustadz? Itu disapa Ustadz, ada garam Cina? Garam Jepang. Hormat Bang Tahta. Lanjut, langsung digas. Ayo guys, kali 5 guys. Jelaskan. Yang mana duluan nih? Saya bertanya apa gimana? Bertanya aja lah. Bertanya seumur hidup. Bosan saya dialog. Nah, tapi ya jangan diturunin ya. Ya, silakan. Ya sebelum saya bertanya, alangkah baiknya saya mengatakan bahwa teman-teman yang di bawah ya jangan ngegosip bahwasanya garam Cina botol, bahwasanya garam Cina tolol. Udah, Ya. Nggak usah lihat ke typing itu ada yang ngurus typing bagian Gak typing. usah lah. Ya, oke. Langsung aja bertanya yuk. Oke. Teman-teman di bawah, Ustaz Tahta haus ini. Barangkali ada kopi. Bang Tata. Yuk, langsung lanjut. Yuk, lanjut, gas, ayo. Oke Bang Tata, apakah Yahweh dengan Allah? Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:29, Al-Ikhlas ayat 1, Keluaran 33:20, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Markus 12:29, Al-An'am 103, Asyura ayat 11. Sama. Allah itu tidak kelihatan, Esa tidak serupa dengan apapun. Nah itu. Ya saya kan belum selesai, udah dipotong Ustadz. Gimana? Ya kan katanya sama. Jawab. Iya, apakah Tuhan yang sama? Itu Nah, iya. maksudnya Bu. Nah barusan itu. Tuhannya Musa, Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Yesus juga Esa Tuhannya, Markus 12:29. Nabi Muhammad Esa, Qul huwallahu ahad. Musa tidak kelihatan Tuhannya, Keluaran 33:20. Yesus tidak kelihatan Tuhannya, Yohanes 5:37. Nabi Muhammad tidak kelihatan Tuhannya, Al-An'am 103. Musa tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Nabi Muhammad tidak serupa Tuhannya, Asyura ayat 11. Sama itu.
Ya, berarti jika dibandingkan dengan fisik, apakah dia orang yang sama? Tidak ada fisik, tidak ada yang serupa dengan Allah. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Tidak ada yang seperti aku. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Orangnya sama, udah gitu, udah tahu bukan orang itu. Sebutannya ataupun apakah dia Tuhan yang sama? Loh, wong udah sama. Sekarang gini ya, Tuhannya Israel itu kan Abraham, Isa, Yakub. Sama seperti Al-Quran. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku wahai anakku? Apa kata Nabi Yakub? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu ayah dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Isa, yaitu Tuhan ilaha wahida, Tuhan yang satu, bukan tri. Ayo. Ya, tapi ada pertanyaan yang janggal ini, Ustaz. Kenapa dia harus belakangan dipanggil dengan sebutan Allah? Ya kenapa? Wong dalam Islam yang memperkenalkan Allah itu Nabi Ibrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah. Lalu dia berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi jar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, aku meletakkan sebagian keturunanku di lembah ini, yaitu Ismail. Lalu dia memperkenalkan Tuhan itu Allah, diteruskan putranya Ismail, diteruskan Bani Jurhum, diteruskan Bani Huza'ah, sampai ke kami sekarang. Dan di zamannya Nabi Muhammad gak ada Nabi Muhammad debat dengan orang Wahyudi. Ingat ya Muhammad, ya Tuhan kita beda loh. Gak ada, mereka tahu kok. Gak pernah dengan debat masalah Tuhan. Tuhanku beda loh, Yahweh Tuhanku, Tuhanmu Allah. Gak ada. Ya, Mereka tahu. Berarti duluan dia bernama Yahweh menciptakan bumi, baru setelah Ya Tuhan yang sama. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, sama dengan sama dengan Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya sama itu. Jika Tuhan yang sama, kenapa dia tidak mencegah ya nubuatan dia menjadi Yesus Kristus harus menjalani itu? Menjalani apa? Menjalani nubuat. Nubuat apa? Nubuat Yesus Kristus. Jalani apa? Udah apa lagi pertanyaannya? Coba. Ya itu kenapa Apa dia? paham, pertanyaan kamu udah paham nubuat apa sih? Sulit memang. Apa sulit apanya? Pertanyaan kamu udah nyambung. Jika dia memang itu adalah Tuhan yang sama, ya kenapa dia harus menurunkan Yesus itu menjadi Mesias ataupun nubuat? Ya terus kenapa? Di mana ada nubuat garam Cina? Berarti seolah-olah ya. Kamu pakai data dulu. Coba pakai data dulu. Nubuatnya di mana? Pertanyaan saya, Ya? kenapa dia harus menjalani nubuat sebagai Mesias? Jadi di mana nubuatnya? Mana? Yaitu di kitab orang Kristen. Di mana coba? Mana? Yesus itu apa berarti? Udah tahu menurut kamu siapa Yesus itu? Yang kamu imani apa? Siapa Yesus itu? Yang saya imani Yesus Apa? itu berarti Yahweh yang berencana. Di mana datanya? Di mana datanya? Wong Tuhan itu tidak mau jadi manusia, tidak mau dia menghilangkan sifat ketuhanannya. Kalau dia menjadi manusia, hilang sifat ketuhanannya. Misal jadi manusia, awalnya kekal, matoi dia. Awalnya maha tahu menjadi aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Siapa suruh jadi manusia kan gitu. Makanya Tuhan tidak mau. Di dalam Islam, dalam ilmu tauhid, Tuhan itu memang tidak seperti Kristen. Kalau Kristen tak, Tuhan itu kan maha kuasa. Iya. Wah, berarti kan dia kuasa jadi manusia. Loh, Tuhan tidak mau menghilangkan sifat ketuhanannya. Kalau dia jadi manusia, dibun-bun dia, digantung gimana? Terus tidak bisa berbuat apa-apa, terus tidak kekal. Padahal yang namanya Tuhan itu dialah tidak takluk kepada maut. Kan gitu. Kalau dia jadi manusia, hilang sifat ketuhanannya. Apa sifat ketuhanannya? Maha kuasa, kekal, maha mengetahui. Nanti
Aku tidak bisa berbuat apa-apa gitu kalau jadi manusia. Makanya Tuhan tidak mau jadi manusia itu. Berarti gini Ustadz, berarti seolah-olah Yesus itu belum pernah ada kan gitu dengan yang argumen Ustadz sampaikan. Yang kamu tahu siapa Yesus itu? Kalau memang Tuhan, mana datanya? Dengarlah siriwil Tuhan Allah, itu aku. Ada nggak? Ya, itu di agama Kristen, tapi di agama Kristen yang mana datanya? Imani saja gitu. Bukan, ya. Itu mana datanya? Mana datanya? Justru kelemahan saya sendiri pun dua-duanya Yesus itu ada. Udah tahu kamu lemah, mentuhankan manusia yang lemah. Ya cocok. Ya, udah tahu ya, lemah, mentuhankan Tuhan di yang lemah. agama Muslim, di agama Muslim menyatakan bahwa ya Isa Al-Masih ada. Di agama Kristen dikatakan Yesus itu ada. Lah, saya bertanya siapa? Menurut Kristen siapa Yesus itu? Justru balik bertanya kepada saya, siapa Yesus itu? Berarti ini gampang. Yesus kamu siapa? Utusan untuk sirwil Matius 15:24. Penyampai firman Yohanes 17:8. Nabi Markus 6 ayat 4. Kamu udah jelas Yesus ngomong. Terus kamu imani sebagai apa dia? Ya justru itu saya katakan bahwa Yahweh dengan Allah itu apakah Tuhan yang sama? Loh, kan sudah sama Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, Allah itu dalam Al-Qur'an. Datanya mana? Jika sama, Al-Baqarah 1. Ini. Lah kita kan pakai data. Ya. Bahwa Tuhannya para nabi itu sama. Ya, Al-Baqarah 136. Terus Ali Imran 64. Al-Baqarah 132, Al-Baqarah 133. Terus ada juga Asy-Syura ayat 13. Tuhannya para nabi sama, Tuhan Abraham, Ishak, Yakub, sampai Nabi Muhammad sama. Iya, boleh saya jawab? Ya silakan pakai data, jawab cuma curhat. Pakai data dong. Bukan curhat, ya. Jika dia memang Tuhan yang sama, kenapa harus berdua hati? Kan gitu. Di lain waktu dia katakan. Dua hati gimana? Kamu gak jelas banget. Maksudnya dua hati gimana? Di lain waktu dia berkata Yesus ada dan telah menjalani nubuat. Nah, di lain waktu lagi dia berkata Isa bin Maryam, ya, dia katakan hanya seolah-olah menjadi nabi saja, kan gitu. Nah terus, memangnya kalau bukan nabi saja apa lagi? Jadi songgokong itu. Makanya saya katakan berarti. Ya makanya kamu harus perjelas dulu menurut kamu siapa itu Yesus. Perjelas dulu, nanti saya bantah pakai data, ayo. Berarti. Wong kamu sendiri tentang Yesus gak jelas, masih gak tahu siapa itu Yesus. Ya Yesus kami imani sebagai nubuatan yang mati. Apa? Nubuat sebagai apa? Yang turun ke bumi dan mati di kayu salib. Di mana itu datanya itu di mana? Data itu di mana kamu dapat? Makanya saya tanya backgroundnya. Makanya melulu kamu imani saja kok. Backgroundnya Ustadz kan udah 99 tahun belajar Bible. Lalu kenapa harus menanyakan? Ya makanya, kalau saya udah tahu, yang aku curiga itu kamunya yang nggak tahu. Makanya menurut kamu siapa? Pakai data. Kalau saya ya tahu. Ya itu saya katakan bisa teman-teman ya. Jika saya salah berkata, boleh Anda carikan. Ya udah salah. Rujukan ya yang paling benar dari perkataan saya, kan gitu. Iya, menurut Yesus kamu salah. Menurut Yesus. Tidak juga. Coba pakai data coba. Kamu mentuhankan Yesus itu pakai data. Ya, saya katakan bahwa sebelumnya ya Yahweh itu telah berencana menurunkan yang namanya Mesias. Bahkan para peramal telah meramalkan itu. Iya, menurut siapa kamu? Kamu ngomong kayak gitu tuh menurut siapa? Pakai data. Datanya nggak bisa saya tunjukkan secepat Ya sudah, berarti tidak usah ngomong. Gimana kamu ngeklaim sendiri kayak gitu? Harus ada data. Oh, Yahweh ini sudah menubuatkan Mesias ini akan turun, yaitu Yesus. Ya, pakai data. Kalau udah pakai data ya terus gimana caranya saya nanggapin kalau udah pakai data? Kita berkelas dikit. Gimana saja? Bercara gimana saja?
Ya, kalau kita kembali ke dasar, ya Ke kita jongkok. kita nanti bakalan di ini Ya, apa? dinilai bahwa ya pengetahuan kita sedang kali itu kan gitu. Ya kalau kayak gitu itu cuma curhat itu. Saya males nanggepin kalau udah pakai data itu. Bukan. Kita ya Apa? Kita melulu. Apa? Udah Saya kamu bertanya aja. katakan- Udah kamu bertanya aja. Udah sanggup kamu bertanya aja. Silakan. ya itu yang perlu saya tanyakan. Apa yang kamu tanyakan? Tadi kan udah dijawab bahwasanya Tuhan Allah itu sama dengan Yahweh kan gitu. Ya Nah, pokoknya Tuhannya para nabi sama dalam Islam. Udah tak kasih tahu dalilnya ada berapa itu tadi itu banyak itu. kan Tuhan itu merangkup semua umat, bahkan di seluruh apa isi bumi ini telah dirangkup dan dia mengetahui dan dia maha tahu kan gitu. Nah sekarang kamu pakai data Musa Taurat untuk siapa? Ayo, Nabi Musa diutus untuk siapa? Tauratnya untuk siapa? Ayo. Kalau dia sebatas Nabi Musa belum ada mengeruncuk arahnya kemana? Lah yang kalah kan ada Ulangan 33 ayat 4. Terus Keluaran 3 ayat 10. Untuk Bani Israel. Nah Yesus sekarang yang kamu tuhankan Tuhan untuk siapa? Universal itu, Ustaz. Di mana datanya? Dia tidak bawa agama. Loh kalau tidak agama itu sistem yang mengatur peribadatan kepada Tuhan. Berarti kalau Yesus tidak mengajarkan agama, berarti ateis dong. Tidak punya Tuhan gitu. Bukan soal itu. Bukan soal itu. Jangan duluan. Masa ada nabi yang ngaku nabi ateis kan tidak mungkin. Pasti beragama dia. Jangan kita mendahulukan kenyataan dengan Ya perkataan. kenyataannya beragama apa tidak Yesus? Dia tidak bawa agama. Nah kalau tidak bawa agama, terus ngapain Iya. dia diutus? Untuk apa dia diutus? Agama itu kan setelah perbuatannya. Agama itu sistem yang mengatur peribadatan kepada Tuhan. Contohnya Yesus. Ya, kamu menyembah apa yang tidak kami kenal. Kami, Yesus menyembah apa yang kami kenal. Lah, dia menyembah, dia punya Tuhan. Berarti agama. Kalau kita lari ke situ, dahulunya orang tidak tahu beragama. Itu. Ya kalau tidak diperkenalkan dulu. Uang agama itu dibawa para nabi kok. Ajaran-ajaran itu. Orang beragama. Ya, misalnya gini ya. Tahta ini beragama. Berarti tahta ini punya Tuhan. Punya kitab suci. Yang harus saya buat pedoman. Itu agama namanya. Berarti saya ini beragama. Buktinya. Saya punya pedoman Quran hadis. Saya punya Tuhan Allah. Itu beragama berarti. Nah kalau tidak beragama ateis. Siapa Tuhanmu? Gak ada. Punya kitab? Gak ada. Ya, itu namanya ateis itu udah punya Tuhan. Ya ateis kan jelas dia. Nah kalau Yesus punya Tuhan nggak? Akan tetapi Yesus punya Tuhan apa enggak? setelah kejadian Yesus punya Tuhan apa tidak? Ya kalau pemikiran Ustadz bisa jadi. Nah bisa jadi. Ya Yesus punya Tuhan lah. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Lukas 6 ayat 12. Semalaman Yesus berdoa kepada Allah. Nah itu. Di situ kan dia mengajari umat. Mengajar apa? Coba baca. Semalaman Mengajari. Yesus pergi. Ini bukan ngajar ini. Semalaman Yesus pergi berdoa kepada Allah. Berdoa, dia sendiri yang berdoa. Iya, dia di situ kan sebagai nubuat. Yang bersyukur juga Mengajari Yesus. umat. Yang bersyukur kepada Tuhan Yesus sendiri. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus sendiri, bukan ngajarin dia. Iya, dia kan mengajari tata cara beribadah. Bukan kepada ngajarin dia Allah. sendiri yang bersyukur, dia sendiri yang berdoa. Semalaman Yesus berdoa kepada Allah. Bahkan dia sujud. Iya, itu semua jelas. Nah, jelas. Tetapi Berarti Tuhanmu sujud ke siapa Tuhanmu?
Jika Yesus tidak melakukan cara demikian, bahkan umat manusia ataupun agama Kristen tidak Yang tahu saya tanya, dia sujud kepada siapa? cara beribadah kepada Tuhannya, kan gitu. Memang semua para nabi mengajarkan cara ibadah. Semua para nabi memang tugasnya mengajarkan ibadah. Dia sendiri ibadah, juga mengajarkan ibadah kepada umatnya. Sama. Ya iya. Ya sudah, berarti Yesus beribadah kepada siapa? Sebagai nubuat, dia mencontohkan Nubuat. Aduh, kata ibadah kepada siapa sebagai nubuat? Aduh, kita wajib mengetahui dulu apa yang namanya background yang dibawakan dia. Ya udah, apa pakai data, coba pakai data apa background yang dibawa dia? Dia Pakai harus data. dicontoh. Ya, data dulu. Datanya saya secara terperinci. Aduh, perinci apa Masa kamu kenapa, Ustaz? garam. Ya. Kamu ini tunggu dulu, kamu itu kenapa tidak keguguran aja dulu kamu? Aduh. Kok sempat lahir gitu. Aduh. Ini Ustaz, Tuhan menginginkan saya menyampaikan kebenaran agar Apa yang kamu sampaikan? Kamu udah pakai data dari tadi. agar Ustadz bisa saya baptis, kan gitu. Baptis apa? Kamu udah paham Bible, kamu mau baptis orang kamu. Ya itulah makanya nggak keguguran. Jikalau Tuhan berkehendak saya keguguran dari dulunya. Ya enggak. Kalau Kristennya kayak kamu semua enak. Banyak yang malam ya. Ya udah, makanya relakanlah diri. Waduh. Anu dia. Mata. Silakan. Iya, halo, selamat malam ya. Langsung, tema yang kamu kuasai apa? Semua. Kau suruh saya bahas tema gitu? Ya terserah, Ya, milih sendiri. Oh gitu. Ya, pantaskah Tuhan dibunuh oleh makhluknya? Ayo, silakan. Oh begitu. Mau pantaskah Tuhan dibunuh oleh Jawab dulu, pantas makhluknya? enggak ada Tuhan dibunuh oleh penciptanya? Ya, kalau saya jawab, apakah Ya kan? Tuhan dibunuh oleh yang namanya makhluknya? Benar, tetapi dia bangkit, nggak Siapa yang mati membangkit? selamanya. Enggak banyak bangkitnya, dibunuh. Ya, Tuhan pencipta dibunuh oleh ciptanya, pantas enggak? segala sesuatu itu karena kasih. Jadi apa yang Pakai data dilakukan dulu, oleh bahwa Yesus Tuhan bisa mati. Bukan itu. Pakai data Bukan dulu, itu, bukan itu. bahwa Tuhan bisa Pantas mati. seperti tidak? ini Pantas sebentar. Kalian punya etika diskusi satu-satu. Ya, supaya Iya, kalian- makanya kita lanjut nanti. Saya tanya ke Anda, pantaskah pencipta itu dibunuh oleh ciptaannya? pantas-pantas aja karena kasih kan. Ya silakan pakai data. Silakan pakai data, yuk. Oke, karena begitu besar Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Agar supaya dibunuh setiap gitu. orang yang percaya Enggak, di kepadanya mana di tidak situ dibunuh? binasa, melainkan beroleh hidup yang Nah, di kekal. mana dia? Aduh, karena begitu besar kasih sayang Allah maka bunuhlah dia. Di mana kayak gitu? Karena segala sesuatu jangan ketawa-ketawa. Kau Ya, jangan coba kuat silakan. hati Di mana di bodoh situ seperti dibunuh, nabimu. Ya di mana di situ? Enggak. Iya. Bagaimana cara supaya manusia itu dapat pengampunan? Ibrani 9 ayat 22. Ini kita yang mau diskusi siapa? Besarin saya, supaya saya dengan data. Oke, satu-satu. Ya udah. Oke, satu-satu. Oke. Jadi caranya Yesus Ya, ya. mengampuni Sebentar, dosa sebentar, bagaimana? sebentar. Ya, silakan. Kau besarin saya supaya saya buka dalilnya. Oh, udahlah silakan dah langsung lah. Loh, Jadi kalian bagaimana ini caranya nanti Yesus mengampuni dosa gimana? iya, makanya saya mau buka dalil. Silakan baca saja. Loh, kenapa kalian takut dengan dalil? Kenapa takut? Silakan aja dibaca. Saya udah paham semua Bible. Silakan baca. Sama Bukan. semua dengan Bible. Jangan- Silakan. Gini. Kalau kalian mau membuka dalil, ayo. Kenapa Ya udah, tidak? ini saya hafal semua sudah. Silakan. Mana dalilnya? Ini bukan tentang menghafal. Ini Udah, tentang silakan. Udah, silakan cepat. Apa saya dulu? Yesus mengampuni dosa bagaimana? Oke, saya dulu ya. Jadi Yesus mengampuni dosa itu tidak ada menebus dosanya dengan darahnya. Karena Yesus mati ini keinginan iblis. Mana datanya? Yohanes 8 ayat 44.
Makanya kata Yesus, kalau Allah Bapakmu seharusnya kamu mengasihi aku, bukan membun-bun. Karena kalian ingin membun aku, ya iblis ya bapakmu. Lalu bagaimana caranya Yesus mengampuni dosa? Yesus memerintahkan bertobat. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kenapa saya di-mute? Matius 18 ayat, tunggu gantian. Gantian. Ya gantian tunggu. Loh, Matius sebentar. 18 ayat 3 sampai 8. Lalu Kok berkata, ayat aku berkata kepadamu, Kau yang sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus, bagaimana caranya bertobat? Istighfar, minta ampun. Lukas 11 ayat 4. Ampunilah kami Tuhan Bapa. Nah itu. Kenapa kok mengampuni dosa dengan? Kenapa kau yang bernarasi? Bertobat? Gantian. Ini menebus dosa ini. Pengampunan Saya dosa. tidak ber... Iya, tunggu dulu. Kenapa kau bernarasi? Gantian. Kan gantian satu persatu kan. Ya. Kenapa saya di-mute? Kenapa? Iya Ya udah, gantian. tidak di-mute, ya. Jangan potong, Diam, ya. jangan dipotong. Ya, kenapa Yesus mengajari mengampuni dosa dengan tobat? Karena Tuhan itu Maha penerima maaf. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa. Makanya Yesus mengajarkan bertobat. Matius 4 ayat 17, Matius 18 ayat 3. Caranya bertobat istighfar. Lukas 11 ayat 4. Kenapa kok harus istighfar minta ampun? Karena dosa ditanggung masing-masing. Siapa yang berbuat dosa, dia yang harus tobat. Yesaya 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31 ayat 29, 2 Tawarikh 25 ayat 4. Nah, jadi ajaran Yesus memerintahkan untuk menghapus dosa, bertobat, istighfar. Itu datanya banyak itu. Silakan. Puji Tuhan ya, kau membawa banyak ayat Alkitab. Ya, Mantap. saya suka Ya, silakan. dengan apa yang kau katakan. Ya. Jadi Islam sendiri lebih senang membaca Alkitab. Oh dibandingkan iyalah, Qur'annya. Islam yang paham Bible itu Islam, bukan Kristen. Ayo silakan. Ya, kalau kau bilang kau paham Bible, ya saya mengucap syukur aja kau mau membaca Mantap. Bible Ya. dibandingkan Silakan. Al-Qur'anmu. Nah, Karena dua-duanya. Al-Qur'anmu tidak ada Dua-duanya. gunanya. Kau hanya membaca ayat. Dua-duanya saya paham itu. Makanya kalian itu nanya tiba-tiba Islam, saya di-mute? Quran dan Bible. Yaudah, Hanya Iran. ya udah silakan. Ya, Ayo. saya lagi narasi. Ya, silakan. Saya tidak potong-potong ketika Ya, silakan. Anda Makanya bicara. dosa narasi kemana-mana. Lanjut. Loh, Anda yang tadi Anda baca, saya tidak bertanya. Nah, sekarang Anda kamu ngomong bisa sendiri, jawab sendiri. Ya silakan. Ketika kamu saya bantah mau pakai data. menjawab, sebentar. Silakan. Saya Kamu dengan bantah pakai data, data. saya bukain data. Silakan. Langsung aja silakan. Langsung baca. Loh, saya lagi bukain data, Anda ngomong Ya, silakan. sendiri, jawab Ya silakan sendiri. dibaca. Makanya terpujilah nama Masih Tuhan ngomong. ketika Masih nangis deh. Masih curhat. sebentar. Loh, kok Anda silakan. bicara, saya nggak boleh bicara. Saya Ya, tahu ini silakan. rumah Anda. Ya, Makanya silakan, langsung langsung pada sana poinnya, nangis. langsung pada datanya. Saya lagi bilang bahwa apa yang Anda katakan itu membawa-bawa dalil Alkitab saya. Puji nama Dah usah Tuhan. curhat. Tugas kamu. Tuhan yang langsung mana? bantah Yang pakai terpuji data. itu Tuhan yang mana? Silakan. Langsung bantah pakai data. Silakan. Oh nangis. Yang terpuji itu Tuhan yang mana? Besarin saya supaya kau Udah baca Ini aja. bisa kelihatan Bosan itu. kenapa? nanti kau Kenapa batasan? pelintir-pelintir. Nggak ada sudah Sudah saya besarin kuasai. aja. Enggak. Kalian biasanya pelintir-pelintir supaya kalian membaca dan Ya mengerti. silakan, udah tak Silakan kuasa dibaca. itu. Loh, kenapa kalian Silakan nggak mau dibaca. besarin saya? Silahkan dibaca. Silahkan dibaca. Kenapa usah. nggak mau besarin saya? Kalau dibesarin nanti kena ketahuan batasan. itu. Udah kelihatan, udah silakan. Loh, Silakan. kenapa? Saya tanya kenapa? Silahkan. Waduh. Loh, pertanyaan Silakan, saya mudah. silakan. Kenapa nggak mau besarin saya? Ya udah silakan. Iya silahkan dibaca. Waduh. Pertanyaan Apa saya yang mudah. Kenapa? Ada apa tidak mau besarkan saya? Ya udah besarin. Silahkan. Kenapa emangnya? Ya, Besarin besarin. dong. Biar tak ingat. Dong tadi Kristen Ya ada di udah, bawah nggak ada biarin, penolakan. besarin aja besarin. Nanti apa? Kok malah tantrum ini, suruh ngomong, suruh beri kesempatan bicara, malah nyerocos saja. Aduh, nanti si Baal masuk hancur kau. Lanjut Ustaz. Ngeri ini kalau si Baal sudah masuk. Ya. Enggak, dia tuh sadar. Mau ngomong apapun ketampol Bible-nya dia itu nanti. Ayo. Ayo silakan. Ini kenapa kali ini? Baru saya yang masuk udah kejang-kejang kalian. Siapa yang kejang-kejang? Silakan ngomong. Ya udah besarin. Anda itu siapa? Loh, saya Waduh. mata pisau. Ya udah, Tapi soal itu silakan, siapa? Nggak besarin, kenal. besarin. Anda, Ya, Anda sudah tahu kan bahwa saya siapa, makanya Anda ketakutan ketika saya Udah, buka data. silakan. Kamu mau dialog apa enggak nih?
Ya, dari tadi kan curhat terus apa ini? Penginjilan gratis dari Kita mau dengar apa narasinya. Ustaz Tata tadi bernarasi. Anda pertama diberi kesempatan sama Ustaz Tata bernarasi duluan. Anda ngalor ngidul, gak jelas. Anak timur lebih baik, lesonde baik, anak timur lebih baik, kan begitu. Nah, Anda seharusnya berkata itu diberi waktu oleh Ustaz nanti Tata. giliran kau. Malah giliran diberi giliran malah curhat. Nah, sekarang Ustaz Tata sudah Saya tanya, duluan memberi ketika prolog. itu Nah, sekarang ketika Anda silakan memberi prolog apa gitu, silakan. Saya mau sampaikan dengan data, bukan dengan congor. Ya, Iya makanya bacakan nggak apa-apa. Kenapa tidak Bacakan mau aja seperti tadi gitu loh. Kenapa Gampang kok. tidak mau? Saya tanya alasan kalian tidak mau membesarkan saya. Kenapa? Iya, kenapa kamu nggak mau bicara dari tadi? Kenapa takut? Saya mau tunjuk. Takut. Kau itu hanya cari pansos. Komalmu sudah. Apa hubungan? Kau ke Yusuf PI, waduh. Udah nggak apa-apa. Kalau gua mau diskusi ya silakan dulu. Silahkan mau diskusi apa gitu loh. Mereka. Nggak paham Takut, takut dia baca sendiri dia takut. Ya, saya mau nanti dia pakai dalil kan satu. supaya jadi fit. Ya, tak bantah pakai 10 data nanti. Makanya dia takut dia. Dia takut. Saya takut. Ya silakan baca coba. Sekarang baca coba. Apa yang kau Saya sampaikan? mau minta besarin nggak mau. Ya, uang sudah dikelihatan itu, silakan apa yang kamu sampaikan. Iya, apa dari tadi cuman curhat-curhat aja. Kabur kan, kabur. Takut. Kabur. Ampun. Dari tadi loh udah 1/4 jam dipersilakan nggak ngomong-ngomong. Iya, cuma asumsi aja. Mentalnya Pansos, gini, pansos. gini. Iya Mentalnya pansos kata- dia, Orang pansos. gini, belum Bubuk apa-apa. itu loh. Gini. Dengan si anggur asam bubuk dulu itu. Nah, mentalnya sudah niut dia. Udah tahu bubuk dengan si anggur asam dulu dengan saya itu. Tidak ada Sudah ceritanya lanjut. Islam itu ketar-ketir. Pendetanya aja mengakui bahwa setiap apologet Kristen berdebat dengan Islam selalu keok umat Kristen, gitu kan? Pendetanya aja yang bilang seperti itu. Nggak ada Islam. Ya, Kristen itu memang seharusnya jangan langsung dari awal. Saya keliru. Tak kasih data banyak, kaget dia. Aduh, kalau ayat-ayat kayak gini mau dibantah gimana? Ini harus kabur dulu ini. Ya kayak Kristennya kayak gitu. Kalau dia ditantang pakai data, ada mungkin berani dia. Masalahnya tadi semalam dia dikasih panggung di salah satu komal Muslim, Ustaz, sampai malam. Biarin nah. Kalau orang kayak gitu tuh, aduh, tak suruh nanya aja seumur hidup. Receh, nanya aja. Bubuk Jangan dulu tuh sampai- dulu maki-maki saya dulu. Setelah bubuk dia maki-maki saya. Coba sekarang. Masya Allah. Muatan Kristen yang paham Bible kita dialog, yang tidak paham ya cukup bertanya aja. Nanti ketapol Bible juga nanti. Silakan. Iya tadi kan awalnya dia suruh bernarasi gitu kan, malah curhat, malah apa. Akhirnya Ustaz Tata lah yang kedua. Nah sekarang yang ketiganya diberi Kenapa kalian kesempatan jadi pada lagi. curhat? Malah curhat gitu ngalor ngidul. Ya silakan. Bernarasi prolog silakan. Kenapa kalian kenapa curhat? Dia dibalikin kita yang curhat. Loh, kau yang curhat bilang saya, bro. Saya gini kau. Siapa yang tidak kenal mata pisau? Siapa yang gak kenal anggur asam? Nggak kenal saya kau. Kau siapa? Anggur asam. Bubuk kau lawan anggur asam. Saya gilas semua dengan Tuhanmu sendiri. Saya gilas. Ini siapa ini yang ngomong ini? Si anggur asam. Oh, Dia- Suruh dialog ya. Coba suruh dialog. Berani. Tuhanmu saya gilas. tunjukkan kau Saya siapa. gilas Tuhanmu. Tunjukkan. Udahlah, sudah berapa kali saya tunjukkan. Kayak gitu Bang Ba. Langsung aja, ayo langsung narasi. Kamu kuasai ayo. Tuhanmu saya gilas kok. Dari tadi diberi kesempatan, beri waktu, silahkan. Malah curhat. Nggak. Baik sonde baik, anak timur lebih baik.
Kenapa goyang kepala? Dia panik. Mukanya lihat, mukanya pucat. Astagfirullah. Lihat dia panik, gak bisa ngomong. Baik sonde baik, anak timur lebih baik. Gua gilas, gua gulung kau. Digulung bom. Lihat pucat mukanya, dia tunduk. Itulah teman-teman, kalau diskusi itu diberi waktu silahkan. Dari tadi host bilang silahkan, Ustaz Tata silahkan. Nah giliran kalian diberi kesempatan nggak ngomong-ngomong. Tunjukkan muka, Anda tahu siapa saya tidak tahu. Muka babi kau, ibumu babi. Coba ibumu suruh muncul sini. Coba muncul ibumu sini. Tidak mau menunjukkan muka. Muncul ibumu ke sini. Saya injak ibumu babi lonte. Lihat aja. Yang babi lonte ibumu. Yang mengatakan baik sonde baik, ada timur lebih baik. Ibunya si Robert babi. Bapaknya si Robert babi. Coba kau mau lawan apa? Kau dulu mencret di Komasi Riris dulu. Tidak bisa menunjukkan di Komasi Riris dia. Dulu. Ayo, kalau ngomong dialog ayo. Hanya babi yang tidak bisa menunjukkan muka. Coba, kau berani dulu ceritanya gini host. Gak berani. Di Komasi Riris ngajak debat sama saya. Hanya babi yang tidak Komasi Riris. Ini modal babi nih. Jadi babi doang kau di sini. Ibumu babi. Kau tunjukkan muka ibumu saya. Suruh muncul sini coba. Kau ibumu suruh muncul. Melahirkan anak-anak dengan kebodohan seperti dia ngamuk dia. Saya tidak perlu menghina, kalian sudah sangat hina. Saya tidak menghina, apa memang betul kok. Kau sudah sangat hina dengan ajaran kau. Coba ibumu muncul sini. Hina, makanya kau hanya bisa menghina. Coba ibumu suruh muncul ke sini. Ibumu muncul ke sini coba buktikan kalau ibumu bukan babi. Di Komasi Riris dulu ngajak debat dengan saya di iblis dulu. Anggur asam kau iblis, kau kayak setan kan. Padahal saya tuh jauh seperti tadi itu loh. Dia mau bertanya kepada saya, waktunya 3 menit sampai 30 menit dia mau membawa hadis ceritanya. Saya tahu hadis yang mau dibawakan, saya sudah tahu jawabannya. Saya bilang, mana kau pertanyaanmu? Dia bertanya sama saya setengah jam loh. Oh, dia cari lagi hadis. Oh, salah. Oh, bukan ini. Dia bilang, iblis kau anggur asam. Saya bilang, kau tidak bisa berdebat dengan si anggur asam. Tidak bisa membawakan hadis. Kau jangan tunggu saya sampai setengah jam. Dia bilang, waktunya 3 menit. Langsung rungkat. Izin dulu ya. Saya agak lalai dikit. Ini kan orang yang udah kita blacklist lah ya. Siapa yang naikkan ya? Ya lain kali janganlah. Ini orang ini nggak mau diskusi. Ini orang ini mau menyeret kalian itu supaya identik dengan sikap mereka. Jadi dia itu mau membawa teman-teman muslim itu berbicara kotor. Dia itu mengajak muslim itu berbicara di luar koridor Islam. Jadi orang kayak gini kalau bisa ya kau diam. Dia ngawalinya gini tadi Bang Andi. Seperti nabimu bodoh katanya. Bodoh. Itu sudah mulai dia bilang. Ya, mau diskusi dia. Ya, itulah yang saya maksud tadi Bang Bal. Mereka orang-orang ini segerombolan memang banyak yang kayak begitu. Mereka itu nggak mau diskusi, memancing amarah umat Islam. Jadi kalau kita udah terpancing emosi, mengeluarkan kata-kata tidak pantas, itu pasti dia udah menang di sana. Karena mereka sudah mengatakan bahwa saya udah dapat teman menghampiri neraka, gitu loh. Dia udah ini orang yang kayak gini udah tahu ini, hidup saya ini nggak mungkin ke surga. Hidup saya ini sudah tidak berguna sebagai manusia karena memang udah menyadari dirinya itu bahwa dia itu tempatnya keliru. Dia udah menyadari dirinya itu bahwa tidak ada lagi yang bisa dia perdebatkan sebagaimana data yang ada di kitabnya. Nggak bisa lagi.
Jadi cara untuk berdebat itu memancing umat Islam untuk marah, supaya keluar kata-kata kotor dan seterusnya. Nah, itu sih dari saya, jadi orang yang kayak begini lebih baik di blacklist saja. Yang terhubungan dengan apologet Islam Indonesia API ya. Ya kalau teman Ya, muslim. pansos sekarang Bang Andi. Kan Komalnya sepi lagi sekarang. Ya untuk itu dia hanya panggung. dia Mana hanya di sini panggung dah. dia hanya muter-muter nyari nama, nyari popularitas gitu. Ya setuju ya. Jadi Bang Baal juga mohon maaf agak sedikit terpancing. Artinya dia dalam hal ini mohon maaf sekali Bang Baal. Dalam segi ajaran Islam Anda dipancing untuk keluar supaya Anda seperti mereka. Jangan sampai deh kita terlena. Itu Bang Baal, mohon maaf. Jadi kali ini orang yang kayak gini tadi itu dikit lagi berhasil. Dikit lagi berhasil dia mendapatkan draw. Karena iblis itu mencari teman. Iblis itu berusaha supaya orang muslim itu menjadi pengikut iblis. Mudah-mudahan kita jangan sampai terbawa-bawa deh. Itu sih pendapat saya. Mohon maaf Bang Baal, hindarilah diskusi sama iblis. Siap. Sekali lagi teman-teman, hindari diskusi sama iblis, nggak ada gunanya. Kalau mau dia gentleman, kita ongkosin dia, kita kasih dia honor melebihi daripada biasanya, debat terbuka aja. Kalau itu gue mau. Wah, itu saya berusaha bagaimana mencari dana, ongkosin dia, pesawat pulang pergi di mana dia berada, kasih hotel, terserah dia mau hotel apa di Jakarta, kita kasih honor, debat terbuka. Nah, itu baru gue mau tuh. Apakah dia berani berkata begitu kalau debat terbuka? Saya yakin tidak akan pernah berani. Hanya beraninya di media sosial. Betul teman-teman? Berani gak kira-kira debat terbuka? Gak bakal berani. Jadi saya himbau kepada teman-teman muslim yang buka Komal, lebih baik blacklist orang yang kayak begini. Memancing Anda. Ya Bang Arif ya, mohon maaf Bang Arif, lain kali jangan dinaikkan lagi lah. Siapa sih moderator tadi yang naikkan? Saya meleng dikit lah tadi. Oke, makasih. Semoga kedepannya tidak ada lagi iblis-iblis yang mengganggu kedamaian umat Islam. Setuju? Setuju. Ya, baik, makasih. Ini ada Jesus only mau naik, ada apa Jesus only ini? Ini kan berseberangan dengan bata pisau ini. Jesus only. Ya saya naikkan dulu. Wow, sudah kabur. Inilah sekarang kuhab yang baru itu agak sedikit apa ya, kita harus berhati-hati berbicara. Kenapa ada undang-undang baru itu di kuhab menyebut saja orang dengan nama binatang itu bisa terjerat hukum loh. Kalau orang yang bersangkutan melaporkan dan ada bukti-bukti suara dan jejak digitalnya begitu.